sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang kami Tuhan. Begitu indah Engkau Tuhan bagi kami. Begitu mulia Engkau Tuhan bagi kami. Nyata kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu bagi kami Tuhan. Kami semua ada dalam tubuh yang sehat. Kembali ada di rumahmu, ada di Ka'bahmu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan. Pakai kami semua yang melayani. Mulai dari pemimpin pujian, singers, para pemain musik, para pendoa, bahkan hamba firman-Mu sebentar Bapa. Biar semua benar-benar tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja. Kemana lagi kita akan mencari kasih sejati selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal duduk saja, kita angkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
pujian, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kita berdiri semua. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Yahweh bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Yahweh bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Yahweh bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita tinggal berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian penyembahan. Haleluya. Kudus yang manis datang ke atasku, Roh Kudus yang manis, Datang ke atasku, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang peduliku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang peduliku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, yang manis datang ke atasku.
Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, Doa firman oleh Ibu Indah Krompis. datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Roh Kudus yang manis datang penuhi kami, urapi kami semua Bapa. Penuhi hati kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Berikan kami tanah hati yang baik Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu Tuhan. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ada pembelajaran Alkitab Tuhan. Kami mau terima Tuhan, kami mau pakai menjadi kekuatan kami, menjadi pembelajaran kami, menjadi kekuatan sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Pakai hamba firman Tuhan, urapi dia Tuhan, biar dia berfirman, mengajar kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang kami butuhkan Tuhan, apa yang kami perlukan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Jane Boham sebagai moderator. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang bergabung bersama dengan kami lewat online ini Bapak Pendeta Denny Lumempau, Dokter Teologi, yang pada malam hari ini akan menyampaikan materi lanjutan terkait ekspositori. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada bagian yang keempat, penafsiran konteks, dan materi lanjutan saat malam hari ini dipersilakan kepada Bapak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator.
Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala. Kembali saya boleh melayani dalam pendalaman Alkitab malam hari ini. Saya akan persiapkan terlebih dahulu materinya. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai kontekstual. Sekarang kita akan lanjutkan eksposisi biografi. Pada waktu kita belajar dalam topik metode belajar Alkitab, maka kita sudah membicarakan prinsip penafsiran biografi. Nah, tetapi tidak ada salahnya saya ulang sedikit tentang prinsip penafsiran ini. Pesan Allah dapat melalui kehidupan para tokoh Alkitab, baik tokoh-tokoh yang terkenal baik maupun jahat. Sebab firman berguna untuk menegur dan memperbaiki yang salah serta membimbing dalam kebenaran. Jadi semua tokoh dalam Alkitab, baik yang berperan berperilaku baik dan berperilaku jahat, itu bisa menjadi tokoh acuan untuk kita belajar. Karena dari kehidupan mereka ada yang bisa kita teladani, ada juga yang tidak boleh kita teladani. Prinsip penafsiran biografi adalah memperhatikan kehidupan salah satu tokoh Alkitab secara teliti dan memperoleh pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan tokoh tersebut. Pekerjaan pokoknya adalah mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data-data dari salah satu tokoh Alkitab. Saya langsung melompat saja pada contoh-contohnya. Yang pertama kita akan lihat contoh biografi Yusuf dalam 2 perikop. Yaitu dia adalah anak Yakub yang tinggal di Kanaan. Itu ada di pasal 37 ayat 1-11. Lalu kemudian Yusuf adalah orang yang atau anak yang usianya masih muda sebagai gembala ternak. Dia sering melaporkan kejahatan saudara-saudaranya. Dia lebih dikasih oleh ayahnya, dibuatkan baju maha indah. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena cemburu. Lalu kemudian dia bermimpi menjadi raja. Lalu perikop selanjutnya, pasal 37 ayat 12-36, dia melaksanakan tugas menjenguk saudara-saudaranya. Tetapi dia juga dapat ancaman hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian dia dipermalukan dan dimasukkan ke sumur, dijual kepada saudagar-saudagar Midian dan dibawa ke Mesir. Dari 2 perikop itu maka kita memperoleh ide kitab. Di dalam khotbah ekspositori ada 2 yang paling sentral, yaitu ide kitab dan ide khotbah. Ide kitab diperoleh dari proses penafsiran atau proses eksposisi. Dan dalam prinsip eksposisi biografi, maka kita menemukan beberapa ide kitab dari kisah Yusuf. Yang pertama, dia adalah seorang yang taat dan pekerja keras. Dia disayang oleh ayahnya melebihi saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyukai perbuatan jahat. Dia tidak terlibat, bahkan dia melaporkan kejahatan kakak-kakaknya kepada ayahnya. Yusuf memperoleh mimpi dan meyakini mimpi menjadi kenyataan. Yusuf adalah korban dari kemarahan dan kecemburuan saudara-saudaranya. Ide kitab ini boleh saudara tambahkan ketika saudara membaca 2 perikop tadi. Nah, kalau saudara perhatikan ide kitab ini, pasti tidak akan lari dari 2 perikop tadi. Lalu, dari ide kitab, kita bisa larikan ke ide khotbah. Misalnya, temanya adalah disayang namun tidak sembarangan. Kita bisa menjadikan ini sebagai tema khotbah. Disayang namun tidak sembarangan. Hanya dari 2 perikop tadi. Lalu kemudian kita bisa memperoleh ide khotbah, siap terima resiko karena melakukan kebenaran.
optimis pada masa depan di tangan Tuhan. Nah, ide kitab ini atau ide khotbah ini saudara bisa tambahkan sendiri. Yang saya mau sampaikan, ide khotbah ini lahir dari ide kitab. Ide kitab lahir dari proses eksposisi biografi tadi. Bagaimana supaya berhasil? Maka tentukan dulu satu tokoh sentral. Satu tokoh sentral pasti berhubungan sama tokoh-tokoh lain, tapi tentukan satu tokoh sentral. Dalam cerita Yusuf, ada tokoh lain yaitu Yakub, ada tokoh lain yaitu kakak-kakaknya. Tapi mana yang akan kita pilih sebagai tokoh sentral, itulah yang akan menentukan ide kitab yang kita peroleh. Dari cerita tersebut, saya kepingin menentukan Yakub sebagai tokoh sentral. Bisa saja. Saudara tinggal buat hasil pengamatan saudara terhadap biografi Yakub di 2 perikop itu. Oh ternyata nggak ada, oh ternyata sangat sedikit. Berarti tokoh sentralnya bukan Yakub. Tokoh sentralnya siapa? Yusuf. Kalau begitu saya harus berpindah ke perikop lain untuk bisa mendapatkan tokoh sentral Yakub. Atau berpindah ke pasal lain untuk mendapatkan tokoh sentral Yakub. Jadi sepakat bahwa pasal 37 tokoh sentralnya adalah Yusuf. Nah, setelah memperoleh itu, baru kemudian kita akan memperoleh ide kitab tadi. Karena kita udah baca berulang kali, kita observasi, kita baca, kita coba mengerti cerita itu, baru kemudian melahirkan ide kitab ini. Setelah itu, baru kemudian ke ide khotbah. Nah, tema khotbah adalah ide khotbah. Nah, setelah ini baru kita nanti akan masuk kepada pembuatan garis besar. Contoh lain, biografi Daud dalam 1 Samuel pasal 16 sampai pasal 17. 2 pasal. Nah, ini nanti bisa menjadi PR bagi Bapak Ibu Saudara. Contoh lain yang lebih banyak lagi pasalnya, yaitu biografi Yunus dalam pasal 1 sampai pasal 4. Saudara bisa membuat dalam model bagan atau model chart. Saya mau coba buat pasal 1 dulu, saya mau amati dulu. Yunus di pasal 1 itu seperti apa? Setelah saudara amati, saudara daftarkan hasil pengamatan. Lalu pasal 2, pasal 3, pasal 4, saudara bisa buat dalam bentuk tabel. Saudara bisa buat dalam bentuk bagan. Apa yang saudara peroleh dari kehidupan Yunus di pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Setelah itu, saudara satukan semua yang saudara peroleh untuk melahirkan ide kitab. Setelah lahir beberapa ide kitab, lalu dilarikan ke ide khotbah. Apa bedanya ide kitab dan ide khotbah? Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Ide kitab bahasanya masih bahasa Alkitab. Ide kitab itu memang ide orisinil dari Alkitab. Tapi ide khotbah itu sudah dikontekskan ke masa sekarang. Ide khotbah itu ide kitab yang coba direlevankan ke masa sekarang. Yang coba ditarik ke kehidupan sekarang. Sehingga kalimatnya bukan lagi kalimat orisinil Alkitab, tapi kalimat masa kini. Kalimat kekinian. Ya, jadi itu bedanya ide kitab dan ide khotbah. Setelah dapat ide khotbah, berarti kita sudah dapat tema khotbah. Baru kemudian membuat garis besar. Silakan nanti dipraktekkan sendiri 1 Samuel pasal 16 sampai pasal 17, biografi Daud khususnya ketika berperang melawan Goliat. Baru saja diurapi, lalu kemudian berperang melawan Goliat. Dan kemudian coba latihan biografi Yunus dalam 4 pasal sesuai petunjuk yang sudah saya sampaikan barusan. Lalu kemudian kita berpindah ke prinsip penafsiran yang ke-6, yaitu arti kata atau literal. Pada bulan-bulan yang lalu kita sudah tahu pengertian dari prinsip penafsiran literal ini, karena berfokus pada kata yang tertulis. Kata yang tertulis itu dalam bahasa Indonesia, ya kita cari artinya. Kata itu yang tertulisnya dalam bahasa Inggris, ya kita cari artinya. Kata tersebut kok kita baca di Alkitab bahasa Yunani, ya kita cari artinya dari versi Yunani.
Jadi arti kata itu sesuai dengan kata terjemahan Alkitab yang kita pakai. Lalu ketika mengkomparasikan dengan terjemahan-terjemahan lain, maka kita ambil dulu makna dari satu kata atau gabungan kata dari bahasa tertentu. Baru kemudian kita melihat dari versi bahasa lain. Nah, setelah itu baru kita gabungkan maknanya. Sebagai contoh, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang. Itu versi terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan Alkitab, ya Alkitab terjemahan baru. Lalu menurut American Standard Version dan King James Version itu adalah diberkatilah. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kalau dari bahasa Indonesia, berbahagialah. Tapi kalau di bahasa Inggris, diberkatilah. Nah, lebih spesifik, bukan hanya suasana, tetapi kita dapat pemberian dari Tuhan. Diberkatilah orang yang, dan seterusnya ya, tidak berdiri, tidak berjalan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu kemudian, kalau menurut bahasa Jawa dipakai kata rahayu. Nah, ini lebih spesifik lagi dari berkat tadi. Karena kalau rahayu itu berkat rohani dan berkat jasmani. Dua aspek. Tapi kalau bahasa Inggris, bless, diberkati, seringkali kita berpikir itu berkat jasmani. Apalagi kalau dikaitkan dengan ayat 3. Ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, dan semua yang diperbuatnya selalu berhasil. Kok sepertinya berkatnya berkat jasmani. Tapi ketika melihat Alkitab terjemahan bahasa Jawa, oh, berkatnya berkat rohani dan berkat jasmani. Dari situ kita bisa gabungkan berbahagia, diberkati, dan rahayu. Nah, makna-makna yang berbeda-beda tadi kita satukan. Berarti Mazmur 1 ayat 1 berbicara tentang suasana hati yang bahagia, berbicara tentang berkat rohani dan jasmani, berbicara tentang upah, berbicara tentang akibat kalau kita melakukan ayat 1 dan ayat 2. Dan akibat ini kita peroleh dari Tuhan. Berkatnya langsung dari Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau pakai versi terjemahan, versi penafsiran literal dan komparasi versi-versi terjemahan. Contoh lain, Kisah 2 ayat 41, dalam bahasa Indonesia dipakai kata menerima. Dalam bahasa Inggris dipakai kata dengan senang hati menerima, gladly receive. Tapi di dalam bahasa Yunani memiliki arti adalah memeluk. Ya, memeluk, bergairah untuk memeluk. Nah ini. Jadi orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Orang-orang yang bergairah menerima. Orang-orang yang nggak mau melepas perkataan itu, bagaikan orang yang sedang memeluk. Nah, jadi dari situ kemudian kita larikan kepada tema khotbah. Misalnya, kita sudah melihat Mazmur 1 ayat 1 tentang berbahagia. Kita sudah dapat ide kitabnya, karena kita hanya menyoroti kata bahagia. Ternyata bahagia ini tidak hanya suasana hati, tapi dapat sesuatu, dapat pemberian dari Tuhan, yaitu rohani dan jasmani. Kalau begitu, kira-kira kita mau khotbah apa? Mudah saja, kita bisa larikan kepada ide khotbah. Ya, misalnya aspek berbahagia menurut Mazmur 1 ayat 1. Berkat Tuhan yang hebat, yang mengagumkan menurut Mazmur 1 ayat 1. Bisa nggak hanya Mazmur 1 ayat 1? Bisa. Bisakah hanya berkhotbah berbahagialah? Bisa. Kalau kita membahasnya dari terjemahan baru, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Oh, saya mau ambil juga dari bahasa Ibrani, silakan. Saya mau ambil lagi dari bahasa Mandarin, silakan. Jadi yang dikhotbahkan itu hanya kata yang kita peroleh itu. Makna dari kata yang kita peroleh itu. Bisa kita melakukan itu. Kalau lari kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, bisakah kita khotbahkan ini? Bisa. Apa misalnya temanya?
sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Ya, hati yang terbuka kepada firman Tuhan. Dari mana? Dari kata menerima. Dari kata apodekomai. Apa itu? Memeluk dan tidak mau melepaskan. Jadi saudara, mari kita mau punya hati yang tertuju kepada firman, bukan hanya tertuju tetapi tidak mau melepaskan firman itu. Nah, jadi saudara bisa khotbahkan hanya dari kata menerima ini saja. Ya, bisa jadi bahan khotbah, saudara. Tetapi kita harus melihat dari versi terjemahan baru, bahasa Inggris, dan kemudian bahasa Yunani. Saudara, mari kita harus punya sikap hati yang menerima. Jangan menolak firman. Jangan berbantah-bantah kepada firman. Relakan hatimu untuk menerima. Karena menurut Alkitab terjemahan baru, orang-orang itu sebelum memberi diri dibaptis, didahului dengan menerima. Menerima tanpa perbantahan. Menerima tanpa memilih-milih. Menerima sukarela. Yang kedua, mari kita lihat dari versi terjemahan bahasa Inggris. Gladly receive. Menerimanya bukan hanya sukarela, tapi dengan gairah. Menerimanya itu dengan bahagia. Ya, jadi beda, saudara. Ada yang menerima dengan sukarela, itu bisa saja menerima tapi terpaksa. Maka kita lihat dari versi terjemahan bahasa Inggris, maka di sini ada bobot dari kata kerja menerima. Nah, ini kita bisa khotbahkan poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, kita mau lihat dari bahasa Yunaninya, apodekomai, ternyata diterjemahkan dengan kata memeluk. Jadi saudara, poin yang ketiga dari khotbah hari ini, sikap kita terhadap firman, hati yang tertuju kepada firman adalah kita tidak mau melepaskan firman itu. Kita tidak hanya menerima dengan sukarela, kita tidak hanya menerima dengan hati bahagia, tapi kita mau memeluk, kita mau mencengkram firman itu, kita mau simpan baik-baik, kita mau tanamkan itu di hati pikiran. Nah, misalnya seperti itu. Wah, bisa ya berkhotbah hanya dari kata menerima? Bisa, saudara. Sangat-sangat bisa. Nah, saudara sudah bisa dapat bahan khotbah, itu bisa dikhotbahkan. Oh, misalnya contoh yang lain lagi, banyak, saudara. Ya, contoh lain-lain lagi, misalnya di dalam Mazmur pasal 133, ya, tentang kerukunan. Ya, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Wah, akan memerintahkan berkat. Wah, saudara langsung khotbahkan itu, saudara. Jadi kalau orang yang bersatu itu alamat Tuhan mengirimkan berkat. Berkat dalam versi terjemahan bahasa Indonesia ini adalah berbicara tentang berkat materi misalnya. Ya, dan seterusnya. Lalu kemudian mari kita lihat dari versi terjemahan bahasa Ibrani. Di situ dipakai kata barokah. Barokah itu artinya berkat yang menjadi berkat. Ya. Jadi ada orang yang dapat berkat tapi berkat itu malah mendatangkan bencana. Berkat itu malah mendatangkan penyakit. Berkat itu malah mendatangkan kecelakaan. Itu bukan barokah namanya. Kalau barokah itu berkat itu menjadi berkat. Jumlahnya mungkin tidak banyak. Kita dapat penghasilan mungkin tidak banyak. Tapi ketika dikonsumsi, ketika dibelikan makanan, badan kita sehat. Ketika dibelikan kendaraan mungkin yang tahun-tahun tua, tapi tidak mendatangkan celaka. Daripada dapat berkat besar tapi mendatangkan celaka. Nah, jadi ternyata berkat itu tidak selalu kuantitas, tapi berkat itu juga menuju kepada kualitas. Karena dari bahasa Ibraninya dipakai kata barokah. Nah, misalnya saudara seperti itu. Ya. Jadi betapa pentingnya kita punya Alkitab versi terjemahan lebih dari 3. Ya. Jangan lebih dari 1, lebih dari 3. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu kemudian bahasa asli Alkitab. Bahasa asli Alkitab apa itu? Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau lebih dari 3, bisa ditambahi bahasa Jawa. Ya, kalau di Sangir sana, kalau ada bahasa Sangir, Alkitabnya puji Tuhan, ya, dengan versi-versi yang lainnya. Karena dari situ kita akan dapat banyak kekayaan.
Dan ternyata bisa dikhotbahkan, saudara. Hanya satu kata bisa jadi ide kitab, bisa jadi tema khotbah. Temanya khotbah hari ini adalah berkat yang menjadi berkat. Nah, ternyata ada berkat yang tidak menjadi berkat. Tentu saja kita tidak mau. Kita maunya berkat itu menjadi berkat. Mari kita buka dalam Mazmur 133 ayat 3 misalnya. Nah, kupaslah itu tentang kata barokah itu. Ya, kupaslah dari bahasa Inggrisnya misalnya apa. Kupaslah dari bahasa Jawa misalnya apa. Mungkin bisa 3, bisa 4 poin, silahkan. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau khotbah eksposisi dengan prinsip penafsiran arti literal atau komparasi versi-versi terjemahan. Yang ketujuh, yang terakhir, khotbah ekspositori itu biasanya menggunakan 7 prinsip. Kemarin waktu kita belajar di bulan-bulan sebelumnya, kita belajar mungkin sekitar 10 lebih prinsip penafsiran. Tapi kalau dalam khotbah ekspositori biasanya yang dipakai sekitar 7. Ya. Sekarang yang ketujuh adalah gramatikal. Ini yang suka dipakai juga. Apa itu? Memperhatikan tata bahasa yang digunakan para penulis kitab. Untuk keperluan memperoleh ide kitab sebagai bahan utama dalam berkhotbah, maka cukup mengetahui jenis kata. Kata itu kata benda, atau kata kerja, atau kata sifat, atau kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, atau kata itu menunjukkan subjek itu orang pertama, atau bagaimana? Subjek itu plural atau single, ya. Jadi yang kita perhatikan tuh itu. Lalu apalagi? Kata sambung, kata depan, ya. Konjungsi itu kata sambung, kata depan, baik dalam satu kalimat atau antar kalimat. Nah, jadi gramatikal itu seperti itu. Ya, nggak sulit, saudara. Studi lebih lanjut mengenai penafsiran gramatikal dalam menjangkau pada jenis gender, tenses, dan sebagainya. Kalau mau studi lanjut tentang prinsip penafsiran yang ketujuh ini, nanti sampai kepada gendernya, sampai kepada tensesnya. Ya, ini gendernya maskulin, feminim, atau netral. Terus tensesnya, past tense, present tense, future tense, nah itu kalau mau studi lanjut. Tapi mungkin kita hanya sampai di sini saja. Lihat, kenali itu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan waktu, ya, kata keterangan tempat, itu aja. Kalau itu subjek atau objek, itu tunggal atau jamak. Kalau itu kata benda, sama tunggal atau jamak. Kata sambung dan ke, ya. Kata depan, ke, di, ya. Kata sambung itu dan, sehingga, ya, tetapi, ya, itu kata sambung yang paradoks, ya, itu bisa di satu kalimat atau antar kalimat. Nah, kita harus jeli. Dengan memperhatikan itu, maka kita nanti akan dapat ide-ide kitab yang luar biasa. Setelah itu baru dilarikan ke ide khotbah. Ya. Contoh, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa atau permohonan itu adalah kata benda. Ini dulu yang harus kita identifikasi. Lalu kata benar di situ, ya, melekat kepada orang. Berarti benar ini adalah kata sifat. Bila dengan yakin, dengan itu memiliki arti alat atau cara. Bila dengan yakin, bila caranya yakin, bila alatnya yakin, nah ini. Lalu yakin ini apa? Kata kerja. Besar kuasanya, ini kata kerja yang berarti menghasilkan kuasa. Ya. Nah ini, setelah kita kenali seperti ini, lalu kemudian kita bisa mendapatkan pengertian. Ayat tersebut punya arti permohonan dari orang benar ditambah caranya yakin,
ditambah alatnya yakin, ya. Kalau alat berarti yakinnya. Ya, saya lanjutkan. Dengan demikian, maka kita bisa memperoleh pengertian seperti ini. Orang benar plus caranya yakin sama dengan kuasa yang besar. Jadi, syarat agar doa menghasilkan kuasa besar adalah orang itu harus benar dan orang itu harus punya cara yakin. Nah, kemudian kita bisa memperoleh ide kitab. Doa yang sebenarnya dari orang benar. Ini bisa kita peroleh dari eksposisi tadi. Lalu kemudian cara berdoa yang menghasilkan kuasa. Ini juga kita peroleh dari eksposisi tadi. Nah, lalu kemudian kita larikan ke ide khotbah. Hari ini saya mau menyampaikan firman dengan tema benar ditambah yakin sama dengan kuasa besar. Atau kita ganti temanya matematika mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan firman dengan tema matematika mujizat. Kita akan buka Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Atau kita ganti tema jawaban doa terbaik adalah doa yang berkuasa. Ya. Jadi jawaban doa yang terbaik adalah doa yang berkuasa. Lalu yang berikutnya kita bisa buat tema berdoalah hingga doa itu menghasilkan kuasa. Bagaimana caranya? Ya yakin. Ya, yakin itu tidak mungkin dilakukan cuma sekali. Ya, karena Tuhan bisa menguji. Hari ini berdoa dengan yakin tapi Tuhan belum jawab. Besok lagi berdoa dengan yakin Tuhan belum jawab. Tapi orang itu tetap berdoa terus, berarti yakinnya itu tidak goyah. Nah, jadi ini yang kita bisa peroleh. Orang benar itu ada dua syarat. Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus dan orang yang hidup benar. Makanya di ayat-ayat sebelumnya, kalau kamu melakukan dosa, kamu harus mengaku supaya kamu sembuh. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus saling mengaku, saling memaafkan. Kalau salahnya kepada Tuhan, ngaku kepada Tuhan. Maka orang itu bisa disebut orang benar karena sudah diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita melihat dari contoh Yakobus 5 ayat 16 dengan prinsip eksposisi gramatikal. Contoh lain, Efesus 3 ayat 16-17, ini yang sudah pernah saya tampilkan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kata sambung yang kita lihat di sini adalah sehingga. Ya, ini kata sambung interkalimat. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini saya cetak huruf besar semua. Sehingga. Ini kata sambung. Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Penghubung ayat 16 dan 17, itu kata sehingga tadi. Dan ini adalah penanda bahwa kedua ayat itu masih dalam satu kalimat. Di Alkitab kita dibedakan ayat 16 dan ayat 17. Tapi dengan melihat kata sambung, ternyata itu masih satu kalimat. Hasil atau akibat dari pokok doa Paulus di ayat yang ke-16 itu bersifat pasti. Apabila ayat 16-nya terwujud terlebih dahulu. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Jadi ini harus terjadi dulu. Ya, Allah itu harus meneguhkan dulu oleh rohnya di dalam batin kita.
Allah itu harus menguatkan dulu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar. Kenapa Paulus harus berdoa begini? Karena pada waktu itu jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus, termasuk di Tesalonika, termasuk di Efesus, dan di tempat-tempat lain itu alami tekanan. Baik tekanan dari orang-orang Yahudi maupun tekanan dari pemerintahan Romawi. Maka jemaat harus kuat dulu. Nah, kekuatannya diperoleh dari Tuhan, dari Allah. Baru kemudian nanti Kristus bisa berakar. Karena orang kalau nggak kuat, bagaimana Kristus bisa berdiam dan berakar? Ya, jadi orang itu memang harus kuat dulu. Betapa pentingnya kebutuhan kekuatan. Makanya Paulus berdoa itu. Paulus tidak berdoa jemaat kaya raya duluan. Ya, prioritas doa Paulus itu bukan jemaat kaya raya, naik pangkat, jabatan tinggi, bukan. Tapi prioritas doa Paulus supaya jemaat kuat. Dan kalau jemaat kuat, Kristus bisa berdiam dan berakar di dalam diri jemaat itu. Lalu ide kitabnya apa? Tahapan doa Rasul Paulus. Tahapannya apa? Minta supaya jemaat dikuatkan. Terus goal akhir doa Paulus. Supaya Kristus diam dan berakar di dalam hati jemaat. Ide kitab apalagi? Kebutuhan jemaat yang harus didoakan. Apa itu? Kuat, teguh. Itu dulu. Ya. Ide khotbahnya, berdoa untuk jangka pendek demi pencapaian jangka panjang. Kalau jemaat kuat, wah enak sudah. Ya, mereka akan bisa beraktivitas, mereka akan move on. Kalau mereka pernah terpuruk, mereka bisa bangkit kembali. Ya, kalau jemaat kuat itu maka ide-ide bisa muncul, kreativitas bisa muncul, tidak kecewa, tidak lemah, tidak hilang kekuatan, tidak loyo. Nah, ini penting sekali. Lalu ide khotbah yang berikutnya, kebutuhan jemaat yang paling hakiki untuk didoakan. Apa itu? Kekuatan. Rumus dalam berdoa. Kita bisa buat tema seperti itu. Minta Tuhan kuatkan dulu. Baru kemudian Kristus bisa berada dan berakar. Rata-rata jemaat bisa dengar firman, bisa mengaminkan firman, bisa tetap percaya kepada Kristus kalau dia kuat. Ya. Kalau dia nggak kuat, rasa-rasanya kepingin meninggalkan Tuhan Yesus. Maka perlu doa yang demikian. Kekuatannya bukan dari sesama, kekuatannya ini supranatural. Karena diminta dengan doa. Kiranya Allah menguatkan dan meneguhkan hatimu. Ya, kita bisa dikuatkan dari sesama berkunjung, memotivasi, menguatkan kita. Wah, itu kita bisa dapat kekuatan. Tapi dalam teks ini kekuatan supranatural, kekuatan gaib yang enggak kelihatan. Dan ini diperoleh melalui doa. Ya. Contoh lain, Yohanes 3:16, dan ini bisa untuk latihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang saya baca dengan intonasi tadi, itulah kata sambung. Tugasnya apa? Perhatikan kata sambung, kata penghubung, konjungsi yang ada di internal kalimat dan temukan pengertiannya. Apa kata sambungnya di sini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 3 konjungsi itu bisa diperhatikan. Buatlah kalimat dengan bahasa sendiri dari ayat tersebut setelah memperhatikan konjungsi yang ada. Jadi caranya begitu. Kita tidak merubah ayat ya, ayatnya tetap. Tapi kita membahasakan dengan bahasa sendiri. Dengan begitu kita paham ayat itu. Setelah kita bahasakan dengan bahasa sendiri, temukan ide kitab. Baru kemudian ide khotbah. Ide kitab bahasanya bahasa Alkitab, ide orisinil dari ayat itu,
Kalau ide khotbah sudah bahasa kekinian, bahasa praktis, ya, bahasa masa sekarang seperti itu. Ya. Baik, kita sudah selesaikan 7 prinsip eksposisi dalam khotbah ekspositori. Dan dari contoh-contoh kita sudah lihat banyaknya ide kitab yang kita peroleh. Dan kita sudah dapatkan banyaknya ide khotbah. Berarti dalam khotbah ekspositori yang paling vital adalah proses eksposisinya. Untuk apa? Untuk memperoleh ide kitab. Lalu kemudian kemampuan kita mengkonversi ide kitab menjadi ide khotbah. Ya, jadi kita harus punya kemampuan. Ini ide kitab di masa Alkitab, di masa penulis, dalam budaya pada waktu itu, dalam situasi pada waktu itu. Saya mau tarik ke situasi sekarang. Kepada manusia masa kini, budaya masa kini, relevan nggak? Oh harusnya relevan, karena Alkitab itu relevan sepanjang zaman. Gimana caranya saya bisa menarik? Nah ini memang perlu latihan-latihan. Ya, kita berdoa Tuhan kasih hikmat, kasih kemampuan, dengan latihan-latihan Tuhan akan pertajam keterampilan itu. Nanti kalau sudah sering latihan-latihan, saudara sudah otomatis. Ya, ketika membaca, di pikiran kita sudah sistem sudah bekerja sendiri. Ya. Baik, sekarang kita berpindah ke penyusunan garis besar khotbah. Apa itu? Adalah proses sistematisasi khotbah dalam bentuk kerangka khotbah sebagai acuan dalam penyampaian isi khotbah. Biasanya terdiri dari ayat pokok dan tema atau ide khotbah. Terus kemudian harus ada pendahuluan, wajib ya, pendahuluan itu wajib. Tidak boleh langsung poin 1, poin 2, nggak boleh. Harus ada pendahuluan. Bahkan penentu menarik atau tidaknya khotbah itu adalah justru dari pendahuluan. Yang memikat orang untuk memperhatikan khotbah itu pendahuluan. Ya. Baru kemudian masuk ke isi khotbah. Idealnya 3, maksimal 4 poin saja. Karena kalau banyak-banyak, orang bisa lupa. Ya, daya serap orang itu beda-beda. Ada yang mampu untuk mengingat 5, 6, 7 poin. Tapi ada yang hanya mungkin 3 poin. Kita ikuti yang standar terendah saja. Ya, 3 maksimal 4 poin, termasuk aplikasinya. Supaya jemaat itu langsung ngerti, poin 1 begini, terus saya harus praktekannya seperti apa. Poin 2 begini, terus respon saya seperti apa terhadap poin 2 ini. Dan poin 3 demikian juga. Baru kemudian closing. Karena ada pendahuluan, maka harus ada penutup. Ya. Contohnya saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ya. Lalu temanya apa? Kriteria gembala yang baik. Nah, kita bikin pendahuluan dulu. Yesus Kristus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik. Dan ini menegaskan bahwa memang dia demikian. Namun perkenalan dan penegasan Yesus dapat menjadi teladan bagi kita para gembala pelaksana. Apa saja kriteria gembala yang baik dalam konteks ayat tersebut? Berarti kalau dilihat dari pendahuluan, dilihat dari tema, ini memang cocoknya dikhotbahkan di hamba-hamba Tuhan. Ya, cocoknya dikhotbahkan di hamba-hamba Tuhan. Tapi karena ini contoh, nggak apa-apa saya sampaikan. Nah, setelah masuk ke pendahuluan dan diakhiri dengan kalimat tanya tadi, ya, kalimat tanya yang ini, kriteria apa? Kriteria gembala yang baik itu seperti apa? Karena kita mau meneladani Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Lalu kriterianya apa? Yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditampilkan, dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di ayat-ayat yang ada di sekitar pasal 10. Jangan lari ke yang lain kalau di pasal itu ada. Kalau di perikop itu ada, cukup di situ saja. Yang pertama adalah mengenal domba-dombanya. Itu ada di ayat 3-4. Kriteria yang Yesus sampaikan sebagai gembala yang baik adalah mengenal nama-nama dan kebutuhan domba-domba.
Kalau saudara baca ayat 3 sampai 4 seperti itu. Ya. Pelajaran praktisnya apa? Rajinlah cari tahu keadaan domba. Jasmaninya, jiwanya, rohaninya, itu gembala harus rajin cari tahu. Minta hikmat dan kemampuan dari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu rajin mendoakan domba-domba tersebut. Kita bisa kasih ilustrasi, cerita misalnya. Pemimpin rombongan itu harus mengenal nama-nama peserta. Ketika kita bepergian, lalu ada tour leadernya, hafal nama-nama, lalu memperhatikan, kok ada satu anggota rombongan saya yang pegang kepala, pijit-pijit kepala, wah ini kayaknya lagi sakit nih. Lalu pimpinan rombongan datang, kenapa Bu, kenapa Pak, kok pegang-pegang kepala terus, apalagi sakit? Iya kok saya pusing, oh ya ini saya kasih minyak kayu putih, ya ini saya ada obat, istirahat dulu atau minum air hangat. Wah senang sekali itu pasti anggota rombongan itu. Kenapa? Karena tour leadernya hafal nama dan tahu kebutuhan. Nah ini ilustrasi untuk menjelaskan poin 1. Itulah Yesus. Yesus itu masuk kota, desa, berkeliling kemana-mana, ya lembah, bukit, pesisir pantai, dia keliling kemana-mana untuk cari tahu keadaan jiwa-jiwa. Nah ini. Lalu kemudian yang berikutnya, poin yang kedua, kriteria gembala yang baik menjadi memberi hidup, menjadikan hidup domba-domba itu berkualitas. Ya, gembala yang baik menjadikan hidup domba-domba berkualitas. Di mana ayatnya? Ayat yang ke-10. Aku datang untuk memberi hidup. Nah, di situ bisa dilihat dari bahasa aslinya. Aku datang untuk memberi zoe. Aku datang untuk menaikkan kualitas hidup. Jadi gembala yang hadir itu harus membuat kualitas jemaat jadi naik. Ya, nilai jemaat, moral jemaat, ya, semuanya harus naik. Bahkan ekonominya juga harus naik. Ya, tapi penekanannya adalah zoe, kualitas hidup. Ketika gembala datang, di situ mungkin ada yang moralnya jelek, ada yang etikanya, karakternya buruk, lalu dibina, dinasehati, dibimbing, jadi orang baik. Ya, yang tadinya di lingkungan masyarakat dikenal jelek, kemudian ketika gembala itu hadir, membimbing, orang itu menjadi baik, akhirnya masyarakat menghormati orang tersebut. Nah ini saudara, ya. Jadi kriteria gembala yang baik ketika dia hadir, jemaatnya jadi berkualitas. Pelajaran praktisnya apa? Ajari jemaat untuk jujur. Mungkin yang tadinya nggak jujur. Tanggung jawab. Ya, mungkin ada bapak rumah tangga yang nggak tanggung jawab. Nggak berkualitas hidupnya. Tapi ketika gembala hadir, jadi orang yang berkualitas. Kerja keras, pendidikannya tinggi, mengandalkan Tuhan, dan seterusnya. Silakan tambahi ilustrasi, tambahi kesaksian pengalaman, silakan. Tapi jangan lama-lama untuk kesaksian pengalaman. Lalu kemudian kriteria yang ketiga apa dari gembala yang baik menurut pasal 10? Siap pasang badan dan melindungi domba-domba. Ada di mana? Ayat 9 sampai 11. Gembala yang baik itu menjadi pintu bagi para domba. Nah kita jelaskan ini. Kenapa? Karena pada waktu itu gembala kalau menggembalakan domba bukan pergi pagi pulang sore. Tapi gembala pada waktu itu di Israel kalau menggembalakan domba bisa berminggu-minggu. Lalu tidurnya di mana? Di dalam gua. Di bukit ada lubang, ada gua, domba-dombanya dimasukkan ke situ. Tapi nggak ada pintu. Yang jadi pintu siapa? Gembalanya. Ya, kenapa? Kalau ada binatang buas, dia yang berhadapan duluan. Cuaca panas, ya, domba-dombanya aman ada di dalam bukit, batu. Tapi gembalanya yang jadi pintu. Berarti gembala siap pasang badan. Melindungi dari binatang buas, dari bahaya, dari cuaca, dan seterusnya. Pelajaran praktisnya apa? Gembala harus melakukan perkunjungan. Gembala harus tahu persoalan-persoalan yang dialami.
Gembala harus menyelamatkan rumah tangga yang hampir cerai. Gembala harus berusaha untuk menyelamatkan ekonomi jemaat yang hampir hancur. Ya, gembala harus menyelamatkan anak-anak yang terpengaruh dengan pergaulan buruk. Ya, yang sudah melakukan kriminal misalnya. Wah, gembala harus pasang badan. Kalaupun dia harus berusaha dengan yang berwajib, bagaimana caranya lah supaya kemudian ya tahanan rumah atau mungkin hukumannya tidak besar-besar, ya misalnya tidak terlalu berat, misalnya seperti itu ya. Bagaimanalah caranya? Ada tindakan-tindakan. Terus memantau ajaran-ajaran sesat. Jangan sampai jemaatnya terkontaminasi dengan ajaran sesat. Ya, jadi ini sifatnya melindungi, pasang badan, menjadi menara pengawas untuk domba-dombanya. Silakan ditambah ilustrasi, kesaksian, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kriteria gembala yang baik, kesimpulannya adalah penutup. Kriteria gembala yang baik bukan berasal dari kita, tapi Kristus. Bahkan ia sendiri sebagai teladan sempurna. Jadi kalau mau belajar penggembalaan kepada manusia, percuma. Bisa kita peroleh yang baik-baik, tapi manusia itu tidak sempurna. Lebih baik belajar langsung kepada Yesus Kristus. Ya. Marilah kita bertekad untuk menerapkannya dengan memohon kemampuan dari Roh Kudus. Tentu saja kita tidak akan sempurna sebagai gembala seperti Kristus, namun pedoman Kristus wajib dipahami dan diterapkan. Meskipun kita meneladaninya nggak sempurna, tapi kalau teladannya adalah Kristus, hasilnya tetap baik. Ya. Jadi nggak salah meneladani hamba Tuhan senior, nggak salah saudara. Yang baik-baik kita ambil. Tapi bukan beliau-beliau yang menjadi teladan utama. Beliau-beliau bukan sentralnya. Teladan utama, sentralnya adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu kemudian proses pada pra penyampaian khotbah, yaitu dengan melakukan khotbah A. Setelah selesai membuat garis besar, mungkin lebih enaknya, lebih jelasnya saya kasih tambah satu contoh lagi dulu. Ya, sebelum kita ke imajinasi, saya tambahkan satu contoh lagi untuk membuat garis besar. Ya. Ini ada di 1 Petrus 4 ayat 17. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini sebagai ayat pokoknya. Ayat-ayat yang menjadi observasi sampai dengan ayat yang ke-11. Ide kitabnya apa? Situasi akhir zaman. Nasihat-nasihat secara personal, nasihat-nasihat dalam hubungan antar personal, nasihat-nasihat penggunaan karunia Allah. Terus dari ide kitab kita akan ambil ide khotbah, satu saja. Ya, ide khotbahnya apa? Nasihat bagi orang beriman di akhir zaman. Kita buat dulu pendahuluan. Kenapa saya kosongi? Nanti saudara bisa buat sendiri pendahuluannya. Nasihatnya apa? Yang pertama, berdoa dalam penguasaan diri dan situasi hati yang tenang. Ayatnya mana? Ayat 7b. Menguasai diri, jadilah tenang, lalu berdoa. Silakan saudara uraikan satu-satu. Apa itu yang dimaksud dengan menguasai diri? Apa yang dimaksud dengan jadilah tenang? Baru kemudian kita berdoa. Jadi untuk kita yang hidup di akhir zaman, nasihatnya adalah berdoa yang didahului dengan penguasaan diri dan ketenangan. Nah, ini penting, karena orang yang hidup di akhir zaman ini bisa saja nggak tenang, bisa saja nggak menguasai diri, sehingga dia nggak bisa doa. Kalaupun doa, doanya pasti salah. Doanya penuh dengan emosi, ya. Doanya tidak fokus, doanya egois. Ya. Oleh karena itu, kuasai dulu diri, jadilah tenang, baru doa. Nasihat yang kedua, mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain dengan bukti nyata. Ayat 8 sampai 10, memberi tumpangan, saling melayani. Nah, untuk memberi tumpangan, saudara harus jelaskan, ini di zaman dulu. Di zaman sekarang udah nggak bisa. Karena kalau kita nggak kenal, ada orang datang ngaku orang Kristen, lalu kita kasih tumpangan, waduh, besok handphone hilang, dompet hilang, repot kita. Nah, memberi tumpangan ini kita bisa ganti dengan wujud nyata yang lain. Lalu kemudian saling melayani.
Karena di akhir zaman manusia itu akan egois, mementingkan diri sendiri, ya, membawa saudaranya ke pengadilan, cinta uang. Nah, itu manusia-manusia akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih, ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, nasihatnya apa? Melayani Allah secara langsung maupun tidak langsung dengan karunia-karunia Allah. Ada di mana? Ayat 10 sampai 11. Jadi nggak usah lari ke kitab lain, nggak usah lari ke pasal lain. Hanya di ayat pasal 1, ya, hanya di pasal 4, ayat 7 sampai 11 saja. Ya. Apa nasihatnya? Melayani Allah dengan karunia-karunia Allah. Menyampaikan firman, melayani selain menyampaikan firman. Maka jemaat yang hidup di akhir zaman tidak boleh pasif. Tidak boleh hanya datang ke gereja pulang, maunya dilayani, maunya didoakan, maunya dikunjungi, tidak. Tapi jemaat akhir zaman harus terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat untuk pembagian upah mahkota. Ya, sayang sekali kalau nanti jemaat-jemaat mahkotanya kecil atau hanya upahnya sedikit. Dan itu sangat menentukan nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Makanya Petrus menasihatkan di akhir zaman itu harus melayani. Ya. Ini tambahan contoh saja. Ya. Lalu kemudian kembali lagi kepada pembahasan kita. Setelah membuat garis besar, kita tidak langsung khotbah. Kita imajinasi dulu. Apa itu imajinasi? Proses pada pra penyampaian khotbah. Yaitu dengan melakukan khotbah di pikiran. Ya, khotbahnya dalam pikiran. Khotbah dalam batin. Dengan membayangkan bahwa dirinya sedang berkhotbah di hadapan para audien. Ya, berkhotbahnya dengan materi yang sudah disiapin. Kalau di zaman dulu ada orang katanya yang ke kuburan, lalu khotbah di kuburan. Ya, harapannya yang mati pada bangkit. Lalu kemudian ada yang pergi di pinggir sungai, lalu khotbah di situ, di tempat yang sepi. Silakan, itu termasuk imajinasi, karena tidak ada audien, tapi membayangkan ada audien. Lalu, proses imajinasi ini sangat berguna dalam persiapan khotbah. Kenapa? Karena kita bisa evaluasi. Wah, kalau saya seperti tadi, kayaknya terlalu lama. Wah, kalau saya seperti tadi kayaknya saya terlalu lama di poin 3. Padahal poin 2 itu penting. Poin 3 juga penting, poin 1 penting. Berarti 45 menit saya harus bagi dulu porsinya nih. Pendahuluan 5 menit, lalu kemudian poin 1 10 menit, poin 2 10 menit, poin 3 10 menit, baru kemudian closing. Malah nggak nyampe 45 menit. Nah, jadi dalam imajinasi itu atau khotbah di kuburan atau khotbah di pinggir sungai, khotbah di hutan, khotbah di sawah, itu bisa membuat kita mengevaluasi sebelum tampil. Ya. Wah, kayaknya saya mau khotbah besok tapi poin yang paling pentingnya poin 1. Ya sudah, kalau begitu durasi waktu yang paling lama ditaruh di poin 1. Poin 1 mungkin 12 menit, poin 2, poin 3 cukup 7 menit misalnya. Ya, silakan. Tidak harus sama rata, tergantung poin mana yang mau ditekankan. Saran saya, poin yang paling penting jangan ditaruh di nomor 1. Poin yang paling penting justru ditaruh yang di terakhir. Kalau kita mau buat 3 poin berarti di poin ketiga. Kalau kita mau buat 4 poin berarti di poin keempat. Ya, seperti itu. Lalu masuklah pada penyampaian khotbah sekarang. Ada 4 hal yang sangat penting dalam penyampaian khotbah. Yang pertama, segi teknis penyampaian. Segi etika penampilan dan perkataan. Segi isi atau konten khotbah, segi karakter pengkhotbahnya. Segi teknis penyampaian, mengikuti teori-teori komunikasi, public speaking, body language ya. Kalau khotbah jangan seperti patung, tatapan mata jangan ke atas, jangan ke bawah ya. Tatapan mata jangan hanya ke depan, tapi bergerak, saudara. Samping kanan, samping kiri, ya, tengah, belakang, depan, kita amati semua. Ya. Pelafalan harus jelas. Ya, kita kalau mengucapkan kata-kata harus jelas.
Ya. Jangan kemudian orang jadi, apa itu tadi dia bicara apa? Wah, itu nanti jadi keputus makna yang akan diperoleh. Speednya juga, ya, jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu pelan. Harus ada jeda untuk tarik nafas, untuk mikir, untuk lihat feedback. Ya, jadi kalau kita khotbah, kita diem, itu kita mau lihat feedback dari pendengar. Ini paham nggak ini poin 1? Kok kayaknya kok masih mengkerutkan kening? Saya ulang lagi poin 1-nya, tapi tidak perlu durasinya lama. Langsung dengan bahasa yang lebih mudah. Karena poin 1 kayaknya kok masih belum paham nih. Nah, jadi jeda itu perlu ya untuk atur nafas, untuk memikirkan poin berikut, sama untuk terima feedback. Powernya juga, ya power atau volume. Jangan terlalu keras, ya pengkhotbah penginjil katanya itu powernya terlalu keras. Kasihan, habis itu kecapean. Ya, lalu kemudian haus. Kalau dia khotbah 1 minggu 2 kali, 3 kali, wah bisa pingsan. Powernya ya cukup sajalah, nanti diatur sama soundman. Ya, intonasi harus ada. Ya. Jangan datar, tapi jangan setiap kata ditekan. Ya. Setiap kata ditekan, waduh, nanti orang jadi bingung. Yang penting itu yang kita tekan. Menggunakan efektif waktu. Idealnya khotbah itu minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Ya. Bisa nggak khotbah 15 menit? Bisa di acara praise and worship, bisa. Bisa di acara ibadah rayon, ya. Bisa di acara ibadah pemakaman, ya, di kuburan udah panas, kita khotbah 45 menit, waduh, ya, kasihan. Para pelayatnya, ya takutnya ada yang sakit, dia paksain, wah setelah pulang dari pemakaman dia yang dimakamkan. Jadi jangan sampai khotbah lama-lama di pemakaman, bisalah cukup 15 menit. Di acara pernikahan juga paling 20 menit saja, ya karena kedua mempelai itu sudah nggak mungkin ingat khotbahnya, ya dia sudah punya pikiran-pikiran lain, ya, jadi percuma. 20 menit aja udah cukup lah. Ya, karena masih ada prosesinya kan, peneguhan, pemberkatannya, pengucapan janji nikah, segala macam itu. Nah, kuasai panggung dan audien dengan tatapan mata kepada semua audien. Ini penting. Keberhasilan dalam public speaking ketika kita bisa menguasai audien. Tapi ketika kita takut menatap audien, wah, bisa gagal. Ya, karena mental kita lagi bermasalah. Semua yang sudah ada di pikiran akan buyar. Makanya kuasai dulu semuanya. Segi etika penampilan dan perkataan, pakaian rapi dan sopan, termasuk ketika berkontekstual dengan audien. Saya mau datang kepada anak-anak jalanan, ya nggak apa-apa pakai jin, pakai kaos, tapi tetap sopan, jangan yang sobek-sobek, jinnya bolong, jangan. Ya, kosakata yang dipilih halus, tidak vulgar dan tidak terkesan porno. Jangan kasar, jangan pakai kata-kata mengumpat, kata-kata makian, jangan. Nanti ada orang yang siap tersandung. Biasanya usia-usia tua, orang-orang tua itu suka nggak seneng kalau dengar kata-kata kasar. Ya. Segi isi, merupakan ide kitab. Jangan idenya kita didukung oleh Alkitab. Kita lagi belajar expository preaching. Kita sedang belajar bagaimana mengkhotbahkan ide kitab yang dikonversi ke ide khotbah tadi. Ya. Lalu berupa pengajaran yang sistematis. Apapun topiknya, di situ harus ada pengajaran. Ya. Orang paham, orang melakukan. Orang paham, orang melakukan. Pengajaran masuk bisa mengkoreksi dia untuk merubah kelakuannya, pikirannya, tutur katanya. Yang jelas harus ada pengetahuan, ada pemahaman. Jadi orang berkhotbah itu mendaratkan pengetahuan. Ya, tidak membuat nangis. Ya, target berkhotbah tidak membuat pendengar nangis. Wah, saudara, saya baru baca ayat, jemaat udah nangis. Wah, luar biasa, sukses, lawatan Roh Kudus. Enggak, saudara. Nanti ketika ditanya jemaat, dia pulang tadi khotbah apa? Enggak tahu. Karena baru baca ayat sudah nangis. Wah, gagal, saudara, khotbahnya. Jadi khotbah itu mendaratkan pesan Tuhan. Dan di dalamnya ada pengajaran, pengetahuan. Mau biografi tokoh, mau apapun di situ ada pengajaran. Ya, entah pengajaran teoritis teologi, entah pengajaran praktis, pasti ada pengajarannya. Ya, lalu jelas, mudah dipahami dan bersifat praktis.
Ya, jadi jangan menyampaikan firman yang terlalu rumit atau dengan bahasa-bahasa teologi seperti di sekolah tinggi teologi. Kalau di khotbah di jemaat, ya yang memang dalam dunianya kita, konteksnya kita, mudah dipahami dan mudah dipraktekkan, bersifat praktis. Segi karakter pengkhotbah, ramah, penuh kasih, bersahabat, tidak sombong, motivasinya murni, berintegritas, ya, lemah lembut, rendah hati atau tidak sombong, terserah ditambahkan sendiri di situ. Ya, dengan begitu pendengar sudah simpati duluan. Bagaimana kita akan mendengarkan firman kalau nggak simpati sama penyampainya? Jadi penyampai harus membuat diri bisa menarik orang banyak. Ya seperti sales lah ya, seperti penjaga toko lah, ya seperti orang yang berhadapan sama konsumen. Jadi harus ramah dan seterusnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dan kita sudah tuntaskan tentang expository preaching. Memang waktu terbatas, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah punya gambaran. Dan kita sudah dahului dengan metode belajar Alkitab 1-6. Dan kemudian saya sudah pertajam dengan ide khotbah, ide kitab, ide khotbah, bagaimana supaya bisa memperolehnya dengan 7 prinsip eksposisi, dengan contoh-contohnya, dan kita sudah lihat cara membuat garis besar, serta sedikit tentang public speaking. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik Pak, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, adik-adik pemuda remaja. Mungkin sudah pas Pak, sudah pas, sangat ya. jelas, Ya. iya. Baik. Jadi Pak, apa yang tadi itu PR yang untuk biografi Yunus? Ya, baik. Biografi Yunus itu sama juga yang Daud, pasal 16-17 1 Samuel itu didaftarkan seperti saya membuat di yang biografi Yusuf, lalu ide kitab dan juga ide khotbah. Bahkan sampai kepada pembuatan garis besar khotbah. Silakan ide khotbah lebih dari satu boleh, tapi ketika nanti membuat garis besar khotbah, pilih salah satu yang menjadi tema khotbah. Misalnya yang di Yusuf tadi, ide khotbahnya adalah disayang namun tidak sembarangan misalnya. Nah, silakan buat garis besarnya. Ya, tapi ini bukan yang Yusuf, tapi ini yang Yunus dan Daud. Juga yang Yohanes 3 ayat 16 ini latihan. Betul. Ya. Yang saya tulis latihan-latihan bersama itu juga dikerjakan sampai ke pembuatan garis besar khotbah. Baik Pak. Mungkin sampai di sini acara pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, mewakili Bapak dan Ibu Gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Denny Lumempau, Doktor Teologi, yang pada malam hari ini sebelum-sebelumnya juga telah memberikan materi pendalaman Alkitab, dan khusus malam ini juga lanjutan ekspositori. Di dalam pendalaman Alkitab juga ini banyak firman Tuhan ya yang kami jemaat boleh terima, dan saya yakin dan percaya ada rema yang boleh kita ambil dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam kita belajar untuk berkhotbah. Puji Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh sidang jemaat yang ada, yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini, dan kita angkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Saya undang semuanya jemaat berdiri dan doa tutup diminta kesediaan dari Bapak Pendeta Denny Lumempau.
Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur malam hari ini Engkau memberi kesempatan untuk kami bersekutu dan belajar akan kebenaran firman. Tuhan, biarlah semuanya ini mendatangkan kemanfaatan yang besar. Tuhan memakai kami, khususnya jemaat GPDI Betani Peta yang ada, untuk menjadi pelopor dalam belajar firman, menjadi pelopor dalam penyampai firman, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kerinduan semua jemaat untuk belajar firman, biarlah tetap ada, api kehausan, kerinduan ya ada di dalam diri jemaat untuk belajar firman, biarlah tetap terus menyala-nyala, dan Tuhan puaskan dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Karena kami percaya orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Memberkati Bapak Ibu Gembala yang ada, Tuhan terus pakai sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, sebagai alat Tuhan untuk pelayanan di GPDI Betani Peta yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kesempatan yang lain dalam anugerah Tuhan, Kau kembali pertemukan kami kembali ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami akan akhiri, Tuhan memberkati kami semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan percaya kita akan membawa berkat yang daripada Tuhan. Turunlah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang yang tulus dan sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemenangan yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus, menjadi milik kita semua sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali.